Selanjutnya yaitu pengenalan tentang aplikasi tentang media pembelajaran Google Form, di mana Google Form ini merupakan fitur gratis dari Google yang dapat dimanfaatkan untuk membuat beragam formulir secara online. Penggunaan dalam fitur Google Form ini untuk kuesioner, pendataan, membuat formulir penelitian seperti surat tugas akhir, hingga pembuatan formulir registrasi tentang lowongan kerja. Penggunaan Google Form ini selain untuk survei dan sejenisnya juga dapat dimanfaatkan sebagai ujian online juga, di mana pada Google Form ini kita bisa membuat berbagai mode soal dari pilihan ganda, pilihan singkat maupun jawaban dengan penjelasan. Selain itu kita juga dapat membuat soal yang menggunakan gambar atau yang lainnya. Untuk kelebihan Google Form ini, yang pertama sangat mudah digunakan, di mana termasuk dalam pembuatan maupun pemakaiannya. Yang kedua, programnya yang cukup ringan, di mana Google Form ini termasuk memiliki program yang sangat ringan sehingga dapat digunakan tanpa adanya kendala. Yang ketiga yaitu gratis. Dengan kelebihan ini kita dapat tidak perlu membuang uang untuk membeli aplikasi maupun layanan seperti pembuatan formulir. Yang keempat yaitu bisa dibagikan. Kelebihan ini sangat bermanfaat karena dengan membagikannya kita dapat membuat semua orang bisa mengisi kuis ataupun kuesioner yang telah kita buat sebelumnya untuk mengumpulkan informasi, dan juga memiliki fitur speed sheet di mana kita dapat melihat tanggapan survei yang telah dikumpulkan pada formulir yang telah diisi. Adapun kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan pada forum diskusi online, di mana jika apabila Google bisa digunakan pada forum diskusi online, maka akan sangat berfungsi sekali Google Form ini dengan lebih baik lagi. Selanjutnya tidak bisa menggunakan equation secara langsung, di mana dari soal matematika itu masih belum adanya equation atau simbol matematik yang ada. Untuk cara pembuatan dari Google Form, yang pertama adanya tipe kuesioner. Jadi kita membuka Google Doc dulu, kemudian memilih template. Jadi pertama buka Google Doc, kemudian pilih form. Nanti di sana kita akan tersedia beberapa opsi template. Jadi pilih template yang sesuai yang kita mau. Kemudian jika telah cocok, memilih template blank berlatar belakang putih yang bertanda plus. Kemudian kita setelah itu mengisi judul dan deskripsi, di mana tahap pemasukan pendaftaran untuk kuesioner. Jadi di bawah kolom form description ini nanti ada form question, lalu tulis pertanyaan yang ingin kita ajukan. Jadi kita bebas memilih jenis pertanyaan, misal itu multiple choice ataupun short answer. Multiple choice ini untuk pertanyaan dengan jawaban mungkin, tidak, atau ya, dan short answer ini untuk jawaban yang berupa deskripsi pendek. Ada pula jenis jawaban paragraf. Hal ini berbeda dengan short answer, di mana paragraf membuat pengguna bisa mengisi jawaban dengan lebih panjang. Dan untuk mengirim kuesioner, jika sudah pertanyaannya sudah diajukan, step terakhir yaitu mengirimnya ke orang yang kita inginkan, yaitu bisa melalui email ataupun menyalin link ada dengan cara mengklik send di kanan atas. Kemudian akan ada opsi mengirim form email dengan menulis tujuan email dan pilih include form in email. Langkah terakhir ya, dengan klik send yang ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya untuk membuat media ujian online menggunakan Google Form. Jadi untuk membuat Google Form kita masuk menggunakan Google Drive. Kemudian setelah login terdapat adanya tanda plus, yaitu menambahkan data baru di Google Drive.
kemudian membuat plus kembali dan more untuk memunculkan Google Form. Selanjutnya, jika sudah, sebelum membuat soal, klik setting dengan simbol gear yang ada di samping tombol send di bagian kanan atas. Pada bagian setting general ini terdapat opsi collect email, di mana nantinya peserta ujian diminta memasukkan alamat email masing-masing. Kemudian ada bagian di bawahnya limit to one to respond, tidak perlu di checklist jika nantinya peserta ujiannya lebih dari satu peserta. Dan di bagian setting ada opsi menampilkan progres ujian yang dikerjakan, yaitu presentation, dan menampilkan link untuk melakukan pengisian form yang berbeda. Jika untuk ujian disarankan tidak perlu mencentang opsi-opsi yang ada di presentation ini, dan untuk jika diinginkan hanya opsi acak soal saja. Selanjutnya, bagian thesis ini merupakan bagian yang penting dalam membuat Google Form untuk ujian. Nanti di bawahnya terdapat opsi quizzes. Ini seperti rilis hasil ujian akan ditampilkan secara langsung atau nantinya setelah dilakukan review secara manual. Kemudian untuk opsi di bawahnya tidak perlu di checklist karena tidak diperlukan. Dan setelah pengaturan Google Form, kita membuat pembuatan soal dan juga jawaban seperti berikut, di mana bagian multiple choice ini adalah opsi soal yang bisa dibuat. Kemudian adanya tool add question atau menambah pertanyaan, import question, menambahkan email, image, menampilkan judul, deskripsi, menambahkan video, dan mengatur seksi soal. Dan selanjutnya yaitu kita tinggal pilih opsi soal yang akan dibuat. Untuk pilihan ganda, silakan pilih multiple choice ini, kemudian isikan soal dan tambahkan opsi jawaban yang ada di bawahnya. Dan untuk jadi jangan lupa juga yang ini baru di ini soalnya agar soal tersebut harus dijawab oleh siswa, jadi wajib dijawab. Setelah soal dibuat, nantinya tinggal klik answer key untuk jawaban setting yang benar. Kemudian akan diarahkan ke halaman setting jawaban soal seperti berikut. Jadi kita tinggal pilih jawaban yang benar. Pada setting jawaban juga dapat diatur untuk skornya. Jadi tidak perlu ada